Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loventa Putri dari S1 Kebidanan dengan NIM 12300220019, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Fisika Kesehatan dan Biokimia. Untuk tugas kali ini saya akan membuat presentasi tentang biomekanika, sistem gerak tubuh di dunia kebidanan. Baik, untuk slide pertama terdapat apa itu definisi biomekanika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi biomekanika. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Jadi, biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep teknik untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Untuk slide yang kedua, terdapat konsep biomekanika. Konsep biomekanika sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama terdapat general biomekanik. Adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanik dibagi menjadi dua, yaitu biostatik. Merupakan bagian dari bismekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Dan yang kedua terdapat biodinamik. Merupakan bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematika, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Untuk konsep biomekanika yang kedua yaitu okupasional biomekanik. Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Untuk slide selanjutnya terdapat tujuan mempelajari ilmu biomekanika. Yang pertama, untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh tubuh dan interaksinya. Yang kedua, mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Yang ketiga, untuk mensimulasikan kondisi berbahaya. Di sebelah tujuan terdapat faktor-faktor biomekanika. Yang pertama, stabilitas berbanding lurus dengan luas dasar menumpuk. Yang kedua, stabilitas berbanding lurus dengan besarnya jarak proyeksi jauhnya titik. Yang ketiga, stabilitas terbanding berbalik dengan luas jarak besarnya antara titik berat badan besarnya menumpu. Untuk memperoleh stabilitas, titik berat badan harus jatuh di dalam bidang dasar penumpu. Gaya geser, letak segmen-segmen badan, penglihatan dan faktor psikologis, faktor fisiologis. Slide selanjutnya terdapat ruang lingkup biomekanika. Yang pertama ada developmental biomechanics, yang kedua ada biomechanics of exercise, yang ketiga ada rehabilitation mechanics, yang keempat ada equipment design, dan yang terakhir ada sports biomechanics. Untuk selanjutnya terdapat penerapan posisi pasien di tempat tidur. Penerapan posisi pasien di tempat tidur terdapat 8 posisi pasien. Yang pertama terdapat posisi Fowler, merupakan posisi setengah duduk di mana bagian kepala tempat tidur ditinggikan 45 derajat sampai 60 derajat. Dan lutut pasien sedikit ditinggikan tanpa tekanan untuk membatasi sirkulasi di tungkai bawah. Tujuan dari posisi Fowler yaitu untuk mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, untuk meningkatkan rasa nyaman, untuk meningkatkan dorongan dan diafragma sehingga meningkatkan ekspansi dada dan ventilasi paru,
untuk mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. Untuk posisi yang kedua, terdapat posisi lithotomy atau dorsal sakral. Sikap pasien terlentang di mana paha diangkat dan ditekuk ke arah perut. Oleh karena itu, posisi ini suka dipertahankan, maka digunakan penahan untuk kaki tersebut. Posisi tersebut bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan daerah rongga panggul, misalnya vaginal toucher, pemeriksaan rektum, dan sistoskopi. Untuk memudahkan pelaksanaan proses persalinan, operasi ambeien, pemasangan alat intrauterine device atau IUD, dan lain-lain. Untuk posisi yang ketiga, terdapat posisi dorsal recumbent, di mana posisi terlentang dengan pasien menyadarkan punggung, di mana hubungan antara bagian dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik, dengan lutut dinaikkan. Pada posisi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Untuk posisi yang keempat, terdapat posisi supinasi. Posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya, di mana hubungan antar bagian dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik. Pada posisi supinasi bertujuan meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan utama pada pasien pembedahan atau dalam proses anestesi tertentu. Untuk posisi yang kelima, terdapat posisi pronasi atau tengkurap. Posisi tersebut posisi tidur dalam posisi telungkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Posisi tersebut bertujuan memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang, dan mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Untuk posisi yang keenam, terdapat posisi lateral atau miring. Posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu, hal yang harus diperhatikan. Kesejahteraan tubuh harus sama ketika berdiri. Struktur tulang belakang harus dipertahankan. Kepala harus disongkong pada garis tengah tubuh. Rotasi tulang belakang harus dihindari. Pada posisi ini bertujuan mempertahankan body alignment, mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, meningkatkan rasa nyaman, mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap. Untuk posisi yang ketujuh yaitu posisi Sims. Posisi miring pada distribusi berat badan pasien. Pada posisi Sims, berat badan berada pada tulang ilium anterior, humerus, dan clavicula. Posisi Sims berada antara posisi miring dan telungkup. Pada posisi ini bertujuan untuk meningkatkan drainage dari mulut pasien dan mencegah aspirasi, mengurangi penekanan pada tulang sakrum dan trochanter major otot pinggang. Untuk posisi yang terakhir terdapat posisi Trendelenburg. Kepala lebih rendah dari kaki. Posisi kepala lebih rendah dari kaki dengan posisi terlentang, yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otak pada pasien hipertensi atau shock. Baik, saya telah melakukan presentasi PPT yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menampilkan 8 posisi pasien di tempat tidur. Baik, selesai sudah presentasi yang saya sampaikan dan 8 gambar yang telah saya tampilkan, yaitu mengenai posisi tidur pasien pada tempat tidur dalam biomekanika. Baik, saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.